Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwin Lutfia, NPM 2150/2004. Di sini saya akan menjelaskan terkait kebijakan ekonomi makro. Yang pertama, definisi daripada kebijakan ekonomi makro. Kebijakan ekonomi makro ialah kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan tujuan untuk menstabilkan perekonomian negara, mengatasi masalah ekonomi, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang positif. Kebijakan ekonomi makro ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kebijakan fiskal, yang kedua ada kebijakan moneter, dan yang ketiga ada kebijakan segi penawaran. Nah, di sini ketiganya akan saya jelaskan, dimulai dari pengertian, jenis, dan juga contoh-contohnya. Yang pertama ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ialah kebijakan pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara agar stabil sehingga perekonomian negara pun berjalan dengan baik. Yang pertama, tujuannya itu 1. Menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM. Nah, meningkatkan kualitas SDM ini tuh ada hubungannya sama mengurangi pengangguran yang ada di sebuah negara. Yang ketiga, ada menjaga stabilitas harga barang. Maksudnya ialah mengurangi kemungkinan adanya monopoli harga sehingga tidak terjadi kemungkinan inflasi di negara tersebut. Yang keempat ada mendorong investasi. Maksudnya adalah ketika kebijakan fiskal diterapkan, terus negaranya sudah stabil, perekonomiannya baik, otomatis akan mendorong perusahaan-perusahaan asing untuk datang dan menanamkan sahamnya di negara Indonesia. Yang kelima, mewujudkan keadilan sosial. Lalu kita akan membahas tentang jenis kebijakan fiskal. Dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada dari segi teoretis. Nah, dari segi teoretis ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada kebijakan fiskal fungsional. Kebijakan ini tuh tujuannya untuk meningkatkan kualitas ekonomi secara keseluruhan dalam jangka waktu yang panjang. Contohnya kayak pendanaan perusahaan startup, terus beasiswa kuliah, yang nanti tuh akan dirasanya tuh setelah beberapa tahun. Yang kedua, ada kebijakan fiskal disengaja. Maksudnya adalah bukan secara tidak langsung dikatakan tidak baik karena disengaja, tapi justru bentuknya itu memang manipulasi anggaran negara, tapi untuk tujuan yang jelas juga. Contohnya kayak alokasi dana APBN untuk menangani masalah pandemi. Yang ketiga ada kebijakan fiskal tidak disengaja, yaitu penetapan aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi non-pemerintah. Contohnya kayak penetapan HET. Yang kedua ada dari segi penerapan. Terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansif. Ialah kebijakan saat ekonomi lemah dengan anggaran belanjaan naik, pajak diturunkan, tujuannya agar apa? Agar daya beli barang naik dan perusahaan tak harus memecat pegawai. Yang kedua ada kebijakan fiskal kontraktif, yaitu kebijakan menurunkan belanja, menaikkan pajak, dan mencegah inflasi. Jadi itu saling melengkapi gitu. Yang kalau yang pertama itu anggaran belanja naik, kalau yang kedua itu menurunkan anggaran belanja. Yang ketiga, segi dari neraca pembayaran. Ini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada kebijakan fiskal seimbang. Maksudnya adalah menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran. Tujuannya agar negara tidak punya hutang. Namun kebijakan ini tuh agak sulit. Kenapa? Karena pemerintahan tuh agak susah untuk mencukupi keperluan warga negaranya. Jadi pasti akan ada saatnya negara itu berhutang kepada negara lain. Yang kedua ada kebijakan fiskal surplus, diterapkan ketika pemasukan lebih banyak daripada pengeluaran. Yang ketiga, kebijakan fiskal defisit, ini kebalikannya, yaitu diterapkan untuk mengatasi kekurangan pemasukan dibanding pengeluaran. Yang keempat, kebijakan fiskal dinamis. Nah, kebijakan fiskal dinamis itu diambil ketika negara membutuhkan. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang instrumen kebijakan fiskal.
Nah, instrumen itu apa sih? Instrumen itu sesuatu yang digunakan atau menjadi sesuatu yang menjadi faktor daripada kebijakan fiskal itu ada. Nah, apa aja sih instrumen atau alat yang digunakan dalam kebijakan fiskal ini? Ada 4. Yang pertama, pajak. Pajak yang digunakan itu bisa domestik dan luar negeri. Jadi, bentuk digunakannya itu bisa dimanipulasi. Bisa diturunkan pajaknya, bisa ditambahkan, bisa ditunda, ataupun ditiadakan pajak. Yang kedua ada pengeluaran belanja. Ini juga sama, bisa dikurang, bisa ditambah sesuai dengan keperluan. Contohnya kalau negara lagi defisit, pemerintah juga otomatis harus memikirkan tuh pengeluaran negara, nggak boleh banyak-banyak. Contohnya dengan cara menunda THR pegawai negeri sipil. Yang ketiga ada obligasi publik, yaitu surat utang negara dibeli oleh rakyat dan negara akan mencicil hutang dan bunga pinjaman. Yang keempat ada alokasi anggaran, yaitu memindahkan dana anggaran sektor tertentu untuk sektor lainnya. Contohnya kayak tadi, kayak misalkan dana anggaran belanja itu dipakai dulu untuk masalah menangani pandemi, untuk tujuan menangani hal yang lebih penting daripada sebelumnya. Yang selanjutnya dari untuk kebijakan fiskal ini ada 3. Yang pertama, tax amnesty atau menetapkan bebas pajak bagi perusahaan atau individu yang melaporkan jumlah hartanya, tapi bebas pajak ini tidak selamanya, hanya kurun waktu beberapa periode atau beberapa bulan saja. Yang kedua ada subsidi BBM dan gas, maksudnya adalah jadi bahan bakar minyak dan gas itu ada yang disubsidikan. Jadi tujuannya buat apa? Untuk melancarkan kegiatan perekonomian, tapi tidak semua BBM dan gas itu diberi subsidi. Yang ketiga ada bebas visa negara tetangga. Maksudnya ini tuh punya tujuan untuk menambah pemasukan untuk negaranya sendiri. Karena contohnya kayak gini, Indonesia itu kan punya banyak tempat berlibur. Nah, turis-turis itu dibolehkan masuk tanpa visa. Untuk apa? Jadi untuk meringankan juga. Nah, kalau banyak yang masuk, otomatis pendapatan negara juga bertambah. Yang selanjutnya, kebijakan moneter. Ini adalah kebijakan yang kedua ya di kebijakan fiskal yang pertama sudah selesai dijelaskan. Ini tentang kebijakan moneter ialah keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Tujuannya itu yang pertama, menjaga kestabilan ketersediaan uang suatu negara. Jadi uang itu harus dikelola, harus dijaga peredarannya. Nggak boleh terlalu banyak di bank, nggak boleh terlalu sedikit di bank. Yang kedua, mengendalikan inflasi. Yang ketiga, meningkatkan lapangan pekerjaan. Yang keempat, melindungi stabilitas harga barang. Yang kelima, menjaga neraca pembayaran internasional. Itu ngaruh juga ke kurs bayar, jadinya nanti tidak ada inflasi gitu ya, karena inflasi juga berhubungan sama impor ekspor. Yang keenam, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini tuh dibagi 2 ya jenisnya. Yang pertama ada ekspansif, yang kedua kontraktif. Kita bahas dulu yang ekspansif. Ekspansif ini melakukan pengelolaan dan pengaturan peredaran uang dalam aktivitas ekonomi. Jadi yang diatur itu masih tetap ya peredaran uangnya dalam kegiatan ekonomi. Nah, tujuannya apa? Kalau yang pertama ini tujuannya meningkatkan peredaran uang. Jadi roda ekonomi akan meningkat. Nah, contohnya kayak apa? Suku bunga jadi turun, peningkatan pembelian sekuritas pemerintah oleh BI, terus turunnya persyaratan cadangan bank. Nah, kalau yang kedua ini kebalikannya. Kebijakan ini tuh diambil sebagai langkah mengurangi peredaran uang di masyarakat. Jadi ketika uang di masyarakat lebih banyak, nah itu namanya kebijakan moneter kontraktif. Contohnya kayak penjualan obligasi pemerintah. Jadi pemerintah itu menjual suratnya kepada orang-orang yang punya kelebihan harta di masyarakat supaya uangnya masuk lagi ke pemerintah.
Jadi itu disebut penjualan obligasi pemerintah. Yang kedua itu ada suku bunga naik. Yang ketiga ada persyaratan cadangan bank naik. Yang selanjutnya, instrumen kebijakan moneter terbagi menjadi 5. Yang pertama ada kebijakan diskonto, ialah bank umum akan meminjamkan dana kepada bank sentral agar jumlah uang beredar teratur. Jadi ketika banyak uang di masyarakat tuh, bank sentral atau Bank Indonesia akan meminjam dana kepada bank umum supaya uangnya itu diatur lagi sama Bank Indonesia. Yang kedua ada operasi pasar terbuka, yaitu mengontrol peredaran uang melalui penjualan dan pembelian surat berharga milik pemerintah. Nah kalau ini tadi sama kayak obligasi, ketika uang di luar banyak, nanti bank akan menjual surat berharganya, otomatis uangnya masuk ke bank. Nah, kalau uangnya lagi banyak di bank, otomatis bank yang akan membeli surat berharga. Nah, yang ketiga ada kebijakan rasio cadangan wajib. Maksudnya apa? Jadi ini tuh sama ya, keterkaitannya sama peredaran uang. Kalau kas di bank banyak, bank akan memudahkan peminjaman kepada masyarakat. Nah, kalau cadangan uangnya sedikit, kredit untuk peminjaman uang itu akan dipersulit. Jadi, tidak banyak uang yang keluar. Yang keempat, ada penetapan suku bunga acuan, maksudnya ialah wewenang untuk mengendalikan uang melalui suku bunga. Nah, jadi Bank Indonesia itu punya wewenang ini, jadi dia boleh menaikkan atau menurunkan suku bunga. Nah, nomor 5 ini ada hubungannya sama nomor 4, atau imbauan moral. Nah, jadi Bank Indonesia itu bukan cuma menetapkan atau mengendalikan suku bunga untuk Bank Indonesia saja, tapi untuk bank-bank lain, bank umum lainnya juga boleh diperingatkan oleh Bank Indonesia jika keadaannya seperti ini, apakah harus diturunkan atau ditingkatkan suku bunga pinjamannya. Yang selanjutnya, contoh kebijakan moneter di Indonesia. Yang pertama, pelaksanaan kredit langsung oleh Bank Indonesia. Yang kedua, ada penyediaan fasilitas overdraft. Yang ketiga, ada penerbitan surat utang negara. Dan yang keempat, ada program intervensi rupiah. Baik, kita akan jelaskan satu persatu dimulai dari pelaksanaan kredit langsung oleh Bank Indonesia. Jadi nanti Bank Indonesia tuh bakal ngadain kredit langsung kayak gitu. Nah, kepada siapa? Kepada proyek atau perusahaan yang memerlukan dana mendesak. Jadi dibiayain tuh dananya karena kebetulan misalkan cadangan uangnya tuh di bank lagi banyak. Jadi kreditnya itu tanpa apa ya, diberikan kepada orang yang sedang membutuhkan dana. Jadi uang itu beredar lagi ke masyarakat digunakan di perusahaan-perusahaan yang lagi butuh dana untuk proyeknya. Yang kedua, penjelasan dari penyediaan fasilitas overdraft itu apa? Jadi nanti Bank Indonesia itu membantu bank umum yang lagi ngalamin kesulitan likuiditas jangka pendek. Nah, bantuannya itu bisa dengan berupa pinjaman jangka pendek dan suku bunga tinggi. Tujuannya untuk apa? Tetap untuk mengontrol peredaran uang agar tetap stabil. Yang ketiga, tadi ada penerbitan surat utang negara, yaitu nanti pemerintah akan berusaha menghimpun dana dari masyarakat agar uang yang beredar di masyarakat mengalami penurunan. Itu tujuan daripada surat utang negara. Yang keempat ada program intervensi rupiah. Contohnya itu dengan cara Bank Indonesia akan memberikan pinjam-minjam dana secara langsung di pasar uang antar bank dalam periode 7 hari. Hal ini dilakukan sebagai upaya mendukung instrumen kegiatan operasi pasar terbuka. Jadi ini ada hubungannya masih sama hubungan sama pinjam meminjam surat. Ya, yang selanjutnya kita akan bahas tentang kebijakan yang ketiga, yaitu kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran ialah langkah pemerintah yang berusaha meningkatkan segi efisiensi perusahaan dan tenaga kerja sehingga produksi dapat ditingkatkan, biaya dapat dikurangkan, dan teknologi berkembang. Nah, jadi
tujuan utama atau poin utama untuk segi penawaran ini untuk keberlangsungan kegiatan produksi suatu perusahaan, tapi itu juga berpengaruh untuk kegiatan ekonomi suatu negara. Tujuannya mendorong banyak investasi. Nah, kalau produksi suatu perusahaan bagus, penjualannya bagus, nanti tuh akan sama kayak tadi, banyak perusahaan asing yang masuk ke Indonesia untuk menanamkan sahamnya. Yang kedua, memberi subsidi. Jadi karena tujuannya itu meningkatkan efisiensi, jadi pemerintah juga ingin memberikan subsidi. Itu tujuannya untuk apa? Untuk mempermudah kegiatan produksi. Yang ketiga, mengurangi pajak perusahaan dan pribadi. Yang selanjutnya kita akan bahas tentang instrumen kebijakan dari segi penawaran. Ada dua, yang pertama untuk mengatasi pengangguran. Nah, untuk mengatasi pengangguran ini tuh instrumennya apa aja? Kayak mendorong lebih banyak investasi, mengembangkan infrastruktur, meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan, ngasih subsidi, ngurangin pajak. Nah, yang tadi itu disebutkan itu tujuannya untuk mengatasi pengangguran. Yang kedua, instrumennya apa aja sih untuk mengatasi inflasi? Mengurangi biaya produksinya, menstabilkan harga dengan mengurangi pajak impor dan pajak ke atas bahan mentah. Terus melakukan penetapan harga, menggalakkan pertambahan produksi, dan menggalakkan perkembangan teknologi. Jadi harga juga harus ditetapkan ya, supaya produksi itu tidak harus dijual terlalu tinggi, tidak harus dijual terlalu rendah. Yang selanjutnya, contoh kebijakan segi penawaran. Ada 3, yang pertama ada mengatasi stagflasi, yaitu dengan cara langkah-langkahnya itu untuk menurunkan biaya produksi sebuah perusahaan. Yang kedua, mengatasi inflasi. Nah, kalau tadi itu menurunkan biaya produksi, kalau inflasi ini tuh langkah-langkahnya untuk menurunkan biaya pengeluaran perusahaan. Yang ketiga, mengatasi pengangguran. Dengan cara apa? Memberikan kesempatan kerja dan pendapatan yang ditetapkan. Yang selanjutnya kita akan bahas tentang perbedaan dari kebijakan ekonomi makro, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan juga kebijakan segi penawaran. Yang pertama, perbedaannya itu dapat terlihat dari wewenang atau siapa yang mengeluarkan. Kalau kebijakan fiskal itu diputuskannya dan dikelolanya itu oleh Kementerian Keuangan. Nah, kalau kebijakan moneter itu sepenuhnya oleh bank karena dia mengatur peredaran uang. Dan kalau kebijakan penawaran diputuskan oleh pemerintah dengan tujuan untuk produksi. Yang kedua, dilihat dari tujuannya. Kalau kebijakan moneter itu tujuannya untuk mengelola uang yang beredar di masyarakat. Uangnya yang dikelola oleh kebijakan moneter itu sama bank. Yang kedua, kalau kebijakan fiskal itu tujuannya mengelola dan menjaga kesejahteraan sektor-sektor pelaku perputaran uang, mulai dari konsumen, pekerja, sampai pelaku usaha. Jadi kalau kebijakan fiskal itu lebih menyeluruh gitu, karena tujuan utamanya dia adalah mengatur pemasukan dan pengeluaran. Nah, kalau kebijakan moneter itu hanya mengatur peredaran uangnya saja, bukan kegiatan di luarnya. Dan yang terakhir ada tujuan kebijakan penawaran ialah mengefisiensikan kegiatan perusahaan dan tenaga kerja. Jadi kalau yang moneter itu uang beredar, kalau yang fiskal itu penyeluruhannya, yang penawaran itu untuk kegiatan sebuah perusahaan dan ketenaga kerjaan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.